Gak, please gak. Aku nggak bisa ngejelasinnya, apalagi di sini. Kita pulang ya. Udah deh, ada masalah apaan sih sebenarnya? Apa? Wita, Dina, emang mereka mau ngapain? Gak, ingatan kamu tuh rusak. Kamu nggak bisa ingat apa-apa lagi sejak benturan kemarin di sekolah. Kamu inget nggak ini hari apa? Hari apa? Ya hari Selasa lah. Lagian ingatan gue rusak apaan coba? Olga, ini tuh hari Jumat. Lo tuh udah gak masuk sekolah sama 3 hari, tahu nggak sih? Nggak lucu, ada apaan sih? Ya Allah, Gak. Aku ngelarang kamu sekolah itu karena aku takut kamu jadi bingung kayak gini. Aku sama keluarga juga gak mau, Gak, sampai ada orang yang tahu sebelum kita siap. Berarti gak ada gunanya kan gue sekolah hari ini? Apapun yang gue kerjain hari ini tuh akan berakhir sia-sia, San. Iya, Gak, tapi kamu gak boleh putus asa. Gue tuh gak putus asa, San. Tapi gue tuh udah gak punya harapan lagi sama sekali. Enggak, Gak. Lo tuh harus optimis untuk ngadepin ini semua. Lo tuh satu-satunya temen gue yang paling kuat yang pernah gue kenal. Gue sama Santi juga janji bakal selalu bantu lo. Ya kan, San? Iya, Gak. Aku janji apapun akan kita lakukan buat bantu kamu ngejalanin semua ini. Buktinya sekarang aja lo malu liat gue ke sekolahan. Ya ampun, Gak. Aku bukannya malu, cuman belum siap. Iya, Gak. Kita berdua tuh lagi mikirin gimana caranya. Gue gak mau lo terus-terusan ledekin sama mereka. Tapi kayaknya sekarang gue udah tahu deh gimana cara supaya lo inget sama ingatan lo. Hubungan saya dengan Pramana memang buruk, Pak. Tapi bukan berarti saya berniat membunuh dia. Kami juga tidak bilang seperti itu, Pak. Tapi apakah Bapak tahu kalau Pramana yang telah membakar perkebunan Bapak? Pramana membakar perkebunan saya? Jadi Bapak tidak tahu? Pak, kalaupun saya tahu, saya tidak akan berbuat sekeji itu sama dia. Tapi apa Bapak bisa menjelaskan siapa pemilik kalung ini yang kami temukan di TKP, Pak? Kamu bilang kamu cuma menjalankan perusahaan Papa. Tapi apa ini? Hah? Dari mana gembel kayak kamu yang setiap harinya nginep di rumahku bisa membeli kalung seperti ini? Ayo jawab! Pram, aku menabung untuk membeli itu. Aku dapat gaji dari papamu. Nonsen! Kau pasti sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dari kepercayaan yang diberikan Papa. Kepercayaan yang kau dapatkan dari menjelek-jelekan aku di depan Papa. Cuy, teman macam apa kamu? Dari mana kamu dapatkan ini? Ini mustahil. Suami saya nggak mungkin mewariskan 3/4 hartanya pada kamu dan anak perempuan itu. Sayangnya memang begitu, Bu. Ternyata Ibu salah menilai dia. Dia lebih menyayangi saya dan anaknya Citra. Saya nggak percaya. Coba lihat, Wah. Mana mungkin sih papa kamu mewariskan 3/4 hartanya kepada perempuan itu? Percayalah, Bu. Dengan tanda tangan asli Pramana, surat itu sah. Dan Ibu bisa lihat sendiri kan kalau surat itu dibuat 2 tahun yang lalu. Ini emang tanda tangan Papa, Mah. Tapi mana mungkin, Wak, papa kamu sempat menuliskan surat warisan buat perempuan ini. Sementara papa kamu sama sekali tidak pernah menyinggung soal warisan ini. Ibu memang pantas untuk cemburu. Tapi jangan khawatir, karena seperti tertulis di surat itu, Ibu dan anak Ibu juga berhak atas 1/4 harta peninggalan dia. Begini aja, Bu. Saya akan menunjuk pengacara untuk mengurus hal ini. Jangan takut, saya yang akan bayar biayanya. Ini, saya tinggalkan fotokopinya untuk Ibu pelajari. Selamat siang. Mama curiga, Wak. Tadi pagi dia sama sekali tidak menyinggung soal surat warisan. Kenapa sekarang dia pakai bawa surat warisan segala? Karena itu, Mah. Harusnya Mama nggak heran kalau Dewa bilang Papa masih hidup. Kamu ini udah gila ya, Wak? Ya udah. Kalau gitu Mama terima aja tuh bahwa Papa lebih mementingkan mereka dibanding kita. Udah, Mas. Kamu teken aja. Nggak gampang lo dapetin kesempatan untuk rekaman. Tapi kenapa ada pasal yang menyatakan kalau dalam waktu 2 tahun ini gue nggak boleh merit? Hubungannya? Mas, perusahaan memang membuat seperti itu untuk menjaga image para personilnya. Nanti kan kalian akan digemari oleh para cewek. Kalau kalian single kan pasti mereka lebih suka.
Nggak ada ngaruhnya lagi. Itu semua tergantung profesionalisme gue bermusik, bukan dengan hal kayak gini. Mas, kamu ini udah masuk ke industri. Hal-hal seperti ini tuh wajar, paling nggak untuk menjaga agar sasaran penjualan dan promosi itu sesuai dengan target mereka. Jadi gue harus tanda tangan juga nih? Gini aja mas, aku kasih kesempatan kamu sampai besok. Siapa tahu aja kamu ngebet nikah sama aku gara-gara calon mertua kamu nggak ngerestui hubungan kamu. Sorry mas, aku cuma bercanda. Sonya, kau memang sangat cerdas. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana mukanya Reni dan anak pembangkang itu begitu tahu kau membawa surat warisan itu. Tapi kita harus hati-hati, Pram. Karena kelihatannya dia curiga dengan keaslian surat itu. Surat itu kan asli. Dan ditandatangani oleh orang yang berhak untuk menandatanganinya. Meskipun dari dalam kubur. Tapi Pram, kamu berjanji kan setelah ini kamu akan tinggal bersamaku dan Citra sampai selamanya? Aku sudah menyingkirkan Reni dan Dewa. Lalu apa lagi yang kau khawatirkan? Nanti kita akan cari Citra. Dan kita akan hidup di suatu tempat. Sampai aku berhasil memenjarakan Arya. Dan membuat keluarganya hidup bagai di neraka. Kenapa harus menunggu hal seperti itu lagi sih, Pram? Hal seperti itu lagi yang kau bilang. Sonya, hal ini sangat penting buatku. Apa lebih penting daripada aku dan Citra? Sonya. Aku rela mengorbankan apapun. Bahkan keluargaku pun kukorbankan. Asalkan dendamku terbalas. Jadi kamu ngerti kan jawabannya? Hari ini gue gak masuk sekolah. Jadi ntar kalau ada yang nanya kenapa gue gak masuk, jangan kaget. Terus ternyata papanya Dewa udah meninggal. Dan habis ini gue mau nelpon dia. Jadi ntar kalau gue ketemu sama Dewa, berarti gue udah ngomong bela sungkawa. Terus apalagi ya, Da? Udah cukup belum? Lo nggak mau ngingetin tentang Dimas? Aku rasa gak perlu, Da. Emang Dimas kenapa? Lo tuh udah jadian sama Dimas 2 kali, Olga. Serius loh? Iya. Terus dia tahu gue kayak gini? Dia tahu gak? Tapi ya terserah kamu. Apa kamu mau ngelanjutin hubungan kalian yang cuma akan membuat kesulitan buat kamu? Atau nggak pernah mengingatnya sama sekali? Aku yakin gak ini bagian yang terberat buat kamu. Gue juga nggak tahu, San. Tapi gue sayang sama Dimas. Kalau gitu lo gak usah ragu. Karena gue sayang sama lo, Ga. Dan kemarin kita sudah berjanji akan mempertahankan semampu kita, kan? Lo tau dari mana gue di sini? Gue SMS-in Dimas gak? Karena gue yakin banget lo ngebutuhin Dimas untuk ngerekam semua kenangan indah lo. Kenapa lo harus malu, Ga? Kita ini kan udah pacaran. Apa gue perlu nembak lo untuk ketiga kalinya di kamera lo? Biar lo percaya. Lo gak keberatan? Gue emang kelewatan dan mesti dikasih peringatan ya. Gara-gara lu tuh, Olga sakit serius, terus dilarang sekolah. Apa sih, Bim? Lo ngerasa dirugiin karena Olga gak masuk gitu? Ih, itu mah derita lo. Ini emang derita gua dan akan jadi masalah orang. Kalau lu sampai ditemuin mati di tempat sampah gara-gara bikin gua kecewa, marah. Kok lo ngancem gitu sih, Bim? Memang mesti digituin. Asal lu tahu ya, Olga tuh bagian terpenting dalam hidup gua. Dan jangan sampai lu ngecewain dia, apalagi nyakitin. Kalau mau sobek-sobek mulut lu. Bim, sebenarnya masalahnya apa sih? Olga sakit apa? Masa soker lu sering nyakitin dia kan? Ya, emang iya sih, tapi kalau gue tahu akhir akan kayak gini, gue nyesel, Bim. Gue gak akan berbuat kayak gitu. Sumpah lu? Bim, gue janji, gue akan memperbaiki hubungan gue sama Olga. Demi lo. Bener lah. Beneran, Bim. Bagi gue, hal yang paling penting buat gue saat ini adalah hubungan gue sama Olga. Gue janji, Bim. Makasih ya, La. Lu mau kan bantuin gue PDKT? Soalnya gue kurang bisa ngutarin hati gue. Mau banget.
caranya adalah lo harus cari tahu Olga itu sakit apa. Karena lo kan gampang kasih perhatian ke Olga, ya nggak? Iya. Emang, ntar gue selidikin dah. Soalnya tuh Santi sama Hilda kurang terbuka sama gue. Gitu ya? Iya. Makasih ya, La. Ternyata lu perhatian juga. Kayak setan jablay, no. Yuk, kita kantin aja. Kita ngejalanin ini semua, Ga. Meskipun aku tahu akan ada banyak masalah menunggu kita di depan. Sekarang ini memang papa kamu gak setuju sama kita. Atau mungkin dia sangat mengkhawatirkan keadaan kamu, Ga. Atau bisa aja pada dasarnya dia memang tidak pernah suka sama aku. Tapi kita harus bersyukur, Ga. Berupa kasih sayang. Dan aku yakin kita akan mudah melewati ini semua. Kamu percaya kan? Let's do it. Kita berdua udah jadian loh. Dimas sekarang milik aku dan aku miliknya Dimas. Yang bener. Ya bener lah. Tuh kan, udah seneng aja lupa ada sama kita. Semoga di tiap paginya lo jadi nggak bingung lagi ya, Ga, gara-gara rekaman ini. I love you, Olga. Kita ke depan yuk, San. Terganggu lagi. Tahu nih ganggu udah buruan. Pokoknya aku yakin mulai sekarang aku gak akan pernah lupa lagi kalau lo itu milik gue dan gue milik lo. Mudah-mudahan gue juga gak lupa ya, Ga. Coba aja kalau berani. Lupa. Gue bukannya gak berani, Ga. Tapi memang gue gak bisa. Karena lo terlalu berarti buat hidup gue. Rumah orang kali. Salah sendiri. Siapa suruh ditinggalin buat kita? Pak, tolong dong Pak. Sumpah deh Pak, tadi beneran kita nganterin temen yang sakit. Kalau kalian betul-betul mengantar teman yang sakit, seharusnya kan ada surat izin dari kantor. Enak aja, bulak-balik masuk sekolah. Emangnya ini mall? Pak, pakai otak dong. Kalau kita berdua mau bolos, ngapain juga kita baik lagi? Lagian nih bapak ini gimana sih? Masa anak berniat baik malah dihalang-halangin? Alamak, Zang, kok kau jadi marahin aku? Ya iyalah Pak, kita ini mau ujian fisika. Awas ya Pak, kalau saya sampai nggak naik kelas, bapak saya tuntut. Jadi kalian bulak-balik itu mau ulangan. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ya ampun Pak, makanya dengerin dulu dong Pak. Dan tadi kita juga mau bilang, bapaknya aja yang terus nyerocos. Ya udahlah, kalian itu bikin aku pusing. Masuklah kalian. Galak. Kenapa sih lo ngebiarin kita ngelakuin hal ini, Dip? Lo gak mikir apa ini bisa memperparah keadaan? Gue emang egois, Ga. Gue harusnya lebih bisa menahan diri. Tapi sempat terpikir dalam pikiran gue apa yang kita lakukan ini gak salah. Karena sejujurnya gue ingin memiliki lo seutuhnya, Ga. Karena gue akan bertanggung jawab. Gue bisa menjadi suami yang baik. Karena gue ingin menghabiskan waktu gue bersama lo. Tapi gue bener-bener gak siap, Dimas. Lo tuh harusnya nanya atau ngingetin gue dulu sebelum ini semua terlanjur, tau gak? Gak. Gue minta maaf, Ga. Gue pikir lo gak keberatan dengan apa yang gue lakukan ini karena lo tahu tujuan gue, kan? Gue gak tahu, Dimas. Gue bingung. Otak gue tuh udah rusak, gak beres, tau gak? Seharusnya gue gak ngelakuin perbuatan bejat ini, kan? Seharusnya gue gak ngelakuin ini. Tapi nasi udah menjadi bubur, Ga.
gue tetap akan menjalin hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Gue janji sama lo. Gue memang jahat. Gue memang bejat, gue memang egois. Gue hanya mementingkan ambisi gue untuk memiliki lo. Gue minta maaf, Kak. Gue minta maaf. Ki, kalau Mama tahu aku di sini, aku dipaksa lagi untuk ngikutin kemauannya. Citra nggak mau disuruh mencuri lagi, Bu. Atau mengemis-ngemis minta bantuan ke Pak Pramana. Dia aja nggak nganggap Citra sebagai anaknya. Citra, kamu harus ketemu mama kamu. Karena ada berita buruk tentang Pak Pramana, ayah kandung kamu. Citra nggak peduli, Bu. Cit, Pak Pramana meninggal. Mobilnya kecelakaan dan terbakar beberapa hari yang lalu. Biar bagaimanapun juga, dia itu ayah kandung kamu. Mama kamu pasti kehilangan. Begitu juga seharusnya kamu, Cit. Ibu telepon mama kamu ya. Biar dia tenang dan gak sedih lagi kalau dia tahu kamu sudah kembali ke sini. Ya. Citra nggak mau ikut Mama. Citra mau tinggal di sini, Bu, sama Bu Astari dan Ayah Arya. Bon, sebenarnya Olga sakit apa ya? Kayaknya parah deh. Hilda sama Santi marah gue tanya penyakitnya. Iya juga ya, Bim. Perasaan dari kemarin gue perhatiin Olga, dia kayak orang yang bingung. Kenapa ya, Bim? Wah, kalau gitu gue mesti kasih tau Nola nih. Nola? Kok tumben lo nyebutin Nola? Ada apa lo sama Nola? Wah, lu jangan salah paham. Justru dia mau bantuin gue sama Olga. Ah, ngaco lo, Bim. Bim, kan lo tau sendiri kalau Nola sama Olga itu musuhan. Lo gimana sih? Iya, tapi kenapa dia pakai janji segala sama gue? Gue tahu. Mungkin Nola suka sama lo, Bim. Terus dia pura-pura nyodorin diri lo sama Olga, padahal di belakangnya dia nyodorin dirinya sama lo, Bim. Wah, kalau gitu mesti kita kerjain tuh anaknya. Hop. Oke. Citra, kamu jangan nyebelin gitu dong. Mama nih khawatir. Mama sadar Mama tuh gak pernah memberikan kamu kebanggaan. Dan selalu bikin kamu malu, tapi kan Mama yang melahirkan kamu, Nak. Citra berterima kasih sama Mama. Citra sayang sama Mama. Tapi Citra gak bisa ikut sama Mama lagi. Citra gak mau jadi orang yang gak jujur. Citra, Mama minta maaf kan Mama udah menyuruh kamu melakukan hal yang gak pantas. Tapi itu semua karena Mama kepepet. Percayalah, Cit. Gak ada ibu manapun yang ingin anaknya jadi anak jahat. Pokoknya, Citra akan tetap tinggal di sini. Mama harusnya ngertiin Citra. Karena ini jalan yang terbaik buat Citra supaya Citra bisa sekolah dan menjadi orang yang berhasil. Citra, Mama juga pingin kamu jadi orang yang berhasil. Dan Mama juga merasa berdosa karena Mama udah menyeret kamu ke dalam kesulitan hidup sejauh ini, Citra. Dan kamu juga kayaknya udah gak percaya dengan niat baik Mama lagi. Dan malah Mama menghukum Mama dengan menjauh dari Mama. Citra gak pernah menyingkirkan Mama. Citra gak mau jadi anak yang durhaka. Tapi Citra janji, kalau nanti Citra besar, Citra jadi anak yang berhasil. Citra akan memberikan segalanya buat Mama. Iya sayang. Baiklah kalau memang itu mau kamu dan akan membuat kamu merasa lebih baik, Mama pasrah. Tapi Mama akan buktikan kalau Mama sama seperti ibu-ibu yang lain yang hanya ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya ke anaknya. Jaga diri kamu baik-baik ya. Bim, anak udah pada pulang. Kita malah kesini sih. Udah tenang aja, gue pengen ngomong penting sama lu, ayo. Masalah apaan? Olga, aduh, tampil pulang bareng aja ya. Lu kenapa sih? Lu ngapain ngobrol berdua sama gua? Ya enggak juga sih.
Tapi gue jadi ngeri deh, Bim. Ngeri? Bukan lu suka sama gua? Enggak. Jujur aja, lu suka kan sama gua? Aduh, Bim, gue kan anak kelas 3. Masa gue pacaran sama anak kelas 2? Nggak mungkin. Lu jadi nggak suka sama gua? Lu jangan main-main. Ya nggak kayak gitu, Bim. Tapi lo lebih suka sama Olga kan ya? Ya kan ya? Olga aja ya? Terus kenapa? Gue paling nggak suka sama orang munafik ya. Sekarang gue tanya sekali lagi. Lu suka nggak sama gua? Iya deh, iya deh, iya deh. Nah, begitu dong. Sekarang sen dong, pipi AA. Wah, ya mulu lu. Kalau nggak mau, nih, sun ketek gua. Ayo. Nih. Itu siapa? Wah, tunggu lah. Lu salah paham lah. Makanya jangan kepedean, Bim. Saya ini teman baik keluarganya Dimas. Karena orang tuanya ada di luar negeri. Jadi, saya wakilnya mereka yang ada di sini. Lalu ada urusan apa kamu mau bicara sama aku? Hah? Ini soal Olga dan Dimas, Pak. Terus terang, keluarga kami sangat tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Kamu pikir aku suka? Aku juga tidak setuju anakku berhubungan sama Dimas. Kalau memang begitu adanya, kenapa Bapak tidak melarang Olga supaya nggak menelpon Dimas lagi? Enak aja kamu bicara. Anak laki itu yang suka lancang berkunjung ke rumahku tanpa sepengetahuanku. Aku bahkan pernah mengusirnya dari rumahku baru-baru ini. Tapi dasar dia nggak tahu malu. Dia malah terus mengunjungi anakku. Pak, keluarga kami bukan yang nggak melarang. Tapi menurut saya, Olganya yang tidak bisa membatasi diri dan terus memberikan harapan sama Dimas. Jadi jangan salahkan kami kalau terjadi apa-apa sama anak perempuan Bapak. Karena nggak mungkin kan, Pak, kalau kami terus mengawasi dia. Enak aja kamu. Kamu awasi dia ya. Awas, kalau sampai anakku kenapa-napa, aku akan kejar dia sampai kemanapun. Bilang itu sama Dimas. Melakukan sama Olga, kenapa dia jadi murung gitu? San, dengar ya. Ada hal-hal tertentu yang nggak lo pantas ngomongin ke orang. Jangan sok tahu ya, saya bertanggung jawab menjaga dia. Lo pikir gue nggak bertanggung jawab sama dia? Ya udah kalau emang ngerasa tanggung jawab, jujur dong. Ini pasti ada yang nggak beres deh. San, gue akan cerita sama lo. Tapi memang waktunya belum tepat. Tapi yang pasti gue punya rencana untuk menikahi dia. San, gue balik ya. Dim, kasih gue waktu buat berpikir dulu ya. Dan gue harap lo gak keberatan kalau gue tulis semuanya di buku harian gue. Buat jaga-jaga kalau gue lupa. Gue balik ya. Enggak. Bajingan kecil ini sama sekali tidak terpengaruh dengan kematianku. Dasar anak sial. Jangan bergerak! Tangkap! Bawa dia! Maaf Pramana, aku terpaksa melaporkan kamu ke polisi.
Sonya, kau pengkhianat, Sonya! Aku lelah, Pram. Aku nggak mau hidup begini terus-menerus. Aku malu sama Citra. Dan aku nggak mau jadi budak kejahatan kamu seumur hidup. Kau memang perempuan murahan, Sonya. Aku memang perempuan murahan, tapi nggak berarti aku nggak punya perasaan, Pram. Aku harus memikirkan Citra. Aku nggak bisa terus-menerus berkorban tanpa memikirkan masa depan dia. Masa depan kamu itu ada pada tanganku, goblok! Permana, Anda berhak diam. Atau segala pembicaraan Anda ini akan kami jadikan bukti di pengadilan. Aku tidak peduli. Aku yang membakar panti itu. Dan aku juga yang membakar perkebunannya Arya. Dan aku juga yang membunuh Panca supaya menghilangkan identitasku. Itu kan yang kalian inginkan? Baik. Anda bisa bicara lebih jelas lagi nanti di kantor. Bawa dia. Papa? Pak? Kamu? Ayo. Mau dibawa kemana suami saya, Pak? Papa? Pak? Papa tahu kamu gelisah dan takut menghadapi kenyataan yang sekarang sedang menimpa kamu. Tapi kamu pikir kalau lelaki itu cuma akan menambah ruwet keadaan kamu. Ya mungkin Papa bener. Tapi buat aku Dimas itu penambah semangat hidup aku, Pak. Dan mulai hari ini aku gak akan pernah terpisahkan dari Dimas. Dan aku minta Papa hargain keputusan aku. Enggak. Papa nggak ngizinkan kamu untuk mengambil keputusan sendiri soal masa depan kamu. Kamu belum mampu, gak? Kamu harus sadar itu. Siapa bilang aku gak mampu? Siapa yang bilang? Aku mungkin butuh pertolongan banyak orang, Pak. Tapi aku bisa ngatur hidup aku sendiri. Kamu masih jadi anak papa, gak? Dan akan tetap seperti itu. Karena kemampuan kamu amat terbatas untuk mengabaikan pendapat papa. Udahlah, memangnya kita nggak bisa bicara baik-baik apa? Papa sendiri juga belum punya jalan yang terbaik kan buat Olga? Mana bisa tahu kalau dia terus menyibukkan diri dengan mementingkan Dimas. Pokoknya aku gak akan terpisahkan dari Dimas. Dan aku yakin Papa akan sependapat sama aku kalau Papa tahu seberapa dekat aku sama Dimas. Olga! 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 Hal yang Papa lakukan itu semata-mata untuk melindungi kamu, Ga. Tapi dia nggak seharusnya marah-marah begitu. Udah lama, nggak ada lagi yang perlu dibahas. Aku tuh sayang sama Dimas dan dia juga bukannya nggak berat ngelakuin ini semua buat aku kan. Aku capek, Ma. Olga! Olga! Kamu ingat apa yang ayah bilang sama kamu? Hah? Pakai otak dong kamu. Kalau ayah bilang jaga dia baik-baik. Kamu pikir dia bisa bahagia? Kamu bebaskan dia terus ketemu sama anak kurang ajar itu? Maaf ya, Pak. Saya emang salah. Apa aja sih yang kalian berdua lakukan di sana? Hah? Apa aja? Kami membuat video untuk Olga supaya dia bisa mengingat kejadian hari ini, Pak. Dan anak itu ada di sana kan? Iya kan? Aku nggak lihat mukanya sih, Mah. Tapi yang jelas maling ini bukan orang asing di rumah ini, Mah. Buktinya dia punya kunci kamar Dewa, ya kan? Dan lagian, dia tahu dari mana sih kalau suratnya itu ditaruh di ruang kerja Papa? Jelas kan, Mah? Kalau maling itu tahu seluk-beluk rumah ini. Dan kamu mau bilang bahwa pencuri itu papa kamu kan? Pencuri itu memang papa kamu, Wak. Rupanya dia sudah tersesat sehingga dia melakukan kejahatan seperti melakukan hal yang wajar. Mah, Dewa bukan pengen bikin Mama sedih. Enggak, Wak. Papa kamu memang belum meninggal, Wak. Tapi Mama kepengen papa kamu mati aja, Wak. Mah, jasad yang gosong itu memang benar jasad Panca, Wak. Papamulah yang membunuh dan membakarnya. Kamu benar. Papa kamu memang sakit. Sakit. Udah, Mah. Kalau gue itu sebenarnya kena penyakit apaan sih? Sampai dokter-dokter aja nggak bisa nyembuhin ya. Tahu tuh, ntar kalau gua kuliah, gua mau ambil jurusan gituan biar bisa nolongin Kak Olga. Gituan apaan tuh, Den? Ya, jadi dokter, ngambil jurusan saraf. Bego lu. Kan udah ada, Min.
Emang nggak bisa disembuhin aja kali? Nggak mungkin, semua penyakit ada obatnya kan? Ya kan? Iya, gue juga tahu. Cuman yang satu ini belum ditemuin. Ya mau diapain lagi? Nah, gue tahu. Gue jangan kagetin gue dong. Jangan-jangan bisa kali ya pakai honor. Apaan? Honor? Iya, itu tuh. Orang yang suka nyumbangin darahnya buat orang lain. Terus nyumbangin matanya. Itu namanya donor darah, bego. Donor tuh donor. Ya, apaan aja dah. Yang penting sekarang kita harus nyari orang yang mau nyumbangin otaknya buat Kak Olga. Mati nggak ya gue? Kalau otak gue ditukar sama otaknya Kak Olga. Lu jadi orang tuh khayalan mulu sih. Kalaupun bisa, gue duluan nih yang gak setuju. Emangnya kenapa, Min? Gue rela kok nolongin Kak Olga. Orang tua gue udah gak ada ini. Buat apaan gue inget-inget lagi? Kalau Kak Olga kan penting, Min. Kalau otaknya Kak Olga diganti sama otak lo, bukannya tambah pinter, tapi tambah bego. Makin bego. Emang kata lo otak gue gak disekolahin apa? Emang. Gak bisa bayar SPP kali. Bocos, bukan. Dimas sangat menyayangi gue. Dan gue juga menyayangi dia. Kita udah janjian akan terus bersama sampai kapanpun. Meskipun dari pembicaraan dia, terkesan papa kurang suka kami berhubungan. Gue sangat menghargai niat Dimas. Tapi gue mulai bingung saat dia nekat ngambil jalan pintas hari ini. Kita udah ngelampain batas dan melakukan hubungan intim. Gue marah karena gue gak bisa mengingat kejadian itu karena gue sempat tertidur. Gue cuma bisa pasrah begitu dia menjelaskan semuanya. Dia berniat untuk menikahi gue secepatnya. Tapi gue minta waktu buat berpikir. Meskipun bisa dipastikan, gue gak mungkin menolak. Dan gue harus segera menentukan waktunya. Gimana, Mas? Aku harus balikin kontraknya besok. Dan aku harus ketemu sama legal perusahaan rekaman. Dan lagian semua personil udah tanda tangan, kok tinggal kamu doang. Sorry, Lan. Kayaknya gue gak bisa tanda tangan kontrak ini. Apa? Kenapa, Mas? Ya, karena gue gak bisa janji ke lo kalau gue gak akan menikah dalam waktu dekat. Kamu mau nikah? Kamu mau nikah sama siapa? Itu bukan urusan lo. Dan bukan urusan perusahaan rekaman. Mas, ini kesempatan emas dan terbaik buat grup band kamu. Masa kamu mau sih mainin nasib kamu sendiri cuma untuk mendapatkan kesenangan sesaat? Hah? Siapa bilang pernikahan itu kesenangan sesaat, ha? Justru gue akan mendapat kebahagiaan karena gue menikah. Kebahagiaan? Kebahagiaan macam apa yang kamu dapatkan? Kalau kamu nggak bisa meraih selama ini kamu mimpi-mimpikan, Mas. Len, ya. Mungkin gue salah mengambil resiko ini. Tapi untuk saat ini memang keputusan ini yang gue ambil. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Aku kecewa. Aku nggak bisa masukin kamu ke grup band itu. Serah. San! Kenapa gak? Sini. Emang semua tulisan ini gue yang bikin? Iya mungkin emang kamu kali Ga yang bikin tadi malam. Ada apa?
catatan yang sengaja Olga buat untuk mengingat apa yang mesti dia lakukan, Pak. Loh, berarti benar itu semua tulisan gue? Apa-apaan ini? Olga, kamu mandi dulu. Nanti kita bicara setelah kamu mandi. Tapi, Pak... Udahlah. Biar Papa yang beresin ini. Nanti kita bicara sambil sarapan. Ini yang kamu percaya bisa merubah hidup Olga. Tapi Pak, itu satu-satunya cara supaya Olga bisa mengingat hal yang terjadi kemarin. Santi, dia memerlukan ini tapi dia tidak memerlukan laki-laki brengsek itu yang hanya akan melukai perasaan dia. Tapi Pak, Dimas itu emang bagian hidup dari Olga. Diam kamu. Kamu tahu soal apa? Soal laki-laki? Hah? Saya akan membakar semua barang ini yang hanya akan membuat Olga susah. Sari. Ada apa, Santi? Bu, tolong Bu, jangan biarkan Pak Arya membakar catatan dan rekamannya Olga. Catatan itu penting banget Bu buat Olga. Kamu ngomong apa sih, Santi? Tolong ya Bu. Kita berdua udah jadian loh. Dimas sekarang milik aku dan aku miliknya Dimas. Selamat pagi, Tante. Om. Ada apa? Maaf, Tante. Ada yang mau saya bicarakan sama Tante dan Om. Bajingan kamu. Kamu mau bilang kalau kamu tidak sengaja nodai Olga? Jangan! Om, saya minta maaf, Om. Saya sadar apa yang saya lakukan salah, Om. Tapi kita melakukannya dalam keadaan sadar. Saya tahu besok Olga akan melupakannya, Om. Tapi saya minta maaf, Om. Pak, jangan, Pak. Pak. Papa harusnya nggak berhak bongkar-bongkar barang pribadi aku. Tapi karena otak aku ini udah rusak dan aku butuh Papa, aku nggak masalah. Tapi bukan berarti juga Papa bisa nentuin apa yang aku pengenin. Aku nih masih hidup, Pak. Aku sama Dimas emang udah ngelakuin hal-hal yang dilarang sama agama. Tapi... Gak. Lo ingat semua kejadian itu, Gak? Aku udah nonton dan baca catatan aku tadi pagi pas aku bangun. Dan sekarang aku lagi berusaha untuk ikhlas nerimanya, Dimas. Kamu harus bertanggung jawab. Om, tanpa Om suruh pun saya akan bertanggung jawab. Saya datang ke sini untuk ngelamar Olga. Gak. Lo mau kan menjadi pendamping hidup gue, Gak? Lo mau kan menghabiskan waktu hidup kita ini bersama, Gak? Aku justru pengen nanya hal yang sama kamu. Kamu bisa nggak terima aku kayak begini, Dimas? Gue sayang lo, gue cinta lo, Gak. Semuanya akan mudah karena cinta. Lo mau kan menikah sama gue, Gak? Lo mau kan gue menjadi penjaga hati lo? Mama merestui kalian, Nak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.